warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah masuk semua? Belum, Bu. Makan nanti. Berapa orang yang belum masuk? Sekitar 5 orang. Kita lanjut saja ya pembelajaran kita. Pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa dan dilanjutkan dengan suratul Fatihah. Siapa ketua kelasnya kelas ini? Joko, Bu. Saya, Bu. Saya Yang mana Joko? Oh, itu. Joko Ya. Widodo, satu. Ya, silakan dipimpin doanya. Baik. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, selesainya pembacaan soal Al-Quran, mari sama-sama kita buka pelajaran kita pada pagi hari ini. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Murid terhadap orang tuanya. Oh, ya. Untuk minggu ini kita lanjut dengan materi yang kedua mengenai adab berpakaian menurut syariat Islam. Sebelum kita mulai, silakan berdiri terlebih dahulu. Tengok kiri kanan pada sampah sebelum kita belajar. Bersih. Bersih, Bu. Oke. Silakan duduk. Kita absen ya. Iya, Bu. Pesi Aprilia. Tidak ada, Bu. Pesi. Ya. Bobby. Tidak ada, Bu. Kenapa ada sakit apa? Sakit, Bu. Sakit. Tidak ada di Baru 2 hari, Bu. Besok ya, Besok ya Allah di sini besok. Semoga cepat sembuh ya. Iya. Ya. Yandi Chandra. Hadir, Bu. Hadir. Nita. Tidak ada, Bu. Kemana? Kenapa banyak sekali yang tidak hadir? Keluar daerah, Bu. Liburan. Liburan akhir tahun saya, Bu. Yopin Andrea. Tidak ada, Bu. Tidak ada juga, Bu. Nampak kelas ini banyak yang tidak hadir ya. Itu rombongan yang kelas-kelas, Bu. Kelas nakal. Jokowi. Saya, Bu. Joko Widodo saya, Bu. Mirip nama presiden ya. Iya. Berarti Saya orang Jawa. Joko Oke. Widodo. Iya. Gozi. Tidak ada, Bu. Sisil. Tidak ada, Bu. Jadi berapa orang yang tidak hadir? 5 orang, Bu. 5 orang. Oke.
Yang sakit itu kalau dari 3 hari dijenguk ya namanya ya. Iya, selalu jadi. Ya, kita lanjut. Untuk materi kita sudah ambil LKS semua? Sudah, Bu. Belum, Bu. Kenapa Joko? Itu loh, Bu. Duitnya belum dikasih, Bu. Sama ibu dan mama. Itu bisa dihubungi yang tanggung jawab tentang LKS ya, Bapak apa namanya? Ya, Bu. Bapak Hendralti. Iya. Silakan dihubungi nanti untuk pertemuan berikutnya. Joko harus ada LKS ya. Siap, Bu. Kita masuk yang ada LKS, tolong Ya, Bu. berdua ya. Ya. Materi kita pada hari ini ada berpakaian menurut syariat Islam. Sudah dibuka LKS-nya? Ya, Bu. Nah, sebelum kita mengetahui, sebelum kita mempelajari materinya tentang ada berpakaian menurut syariat Islam, tentu yang namanya berpakaian itu kan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, Bu. Karena berpakaian itu juga dapat mencerminkan kepribadian seseorang. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu kenapa penting untuk kita untuk beradab dalam berpakaian? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya tadi? Nara. Yani. Yandi. Nara tidak ada, Bu. Oh ya. Yani. Ya, sama. Menurut Yandi, kenapa penting untuk berpakaian menurut syariat Islam? Ya, seperti yang dijelaskan tadi di awal pembelajaran bahwa berpakaian itu merupakan cermin dari kepribadian kita. Karena apabila seseorang menilai kita, terlebih dahulu orang itu menilai bagaimana adab kita berpakaian. Mungkin itu saja. Terima kasih, Bu. Oh ya, sangat betul sekali ya. Ada lagi yang mau menambahkan, ada yang tahu kenapa kita sangat penting, kenapa dicanangkan materi ini? Tentu sangat penting ya. Harus kita pelajari tentang adab kita berpakaian menurut syariat Islam. Ada yang tahu? Kenapa dia? Masih mana? Apa namanya kita? Ya. Ya Bu. Kita kemana, Bu? Kita tahu kita kasih gambarannya kenapa penting apa urgensi dari kita mempelajari tentang adab berpakaian menurut syariat Islam. Bentar ya. Ya. Nah, kenapa kita harus mempelajari dan harus tahu pentingnya ada berpakaian menurut syariat Islam? Yang pertama, karena kita ini kan orang Islam. Jadi, berpakaian itu menurut syariat Islam berarti sebagai penutup aurat. Kalian tahu apa itu aurat? Tahu, Bu. Siapa yang tahu? Joko? Joko tahu? Harus sih. Ya, silakan Joko. Apa itu? Aurat tadi. Orang. Ya. Orang itu satu satu hal yang
tidak boleh dilihat Ya. atau yang tidak tampak atau yang harus ditutupi. Saya permisi Bu. Mana? WC. Ya, silakan. Yuk. Iya. Yuk. Aku kunci ya, Gus. Yuk. Aku kunci. Ya, lanjut. Maka aurat itu apa? Segelintir kulit ataupun yang tidak boleh terlihat. Ya, itu juga betul ya apa yang disampaikan oleh Joko. Jadi aurat itu merupakan suatu malu atau aib yang buruk yang tidak boleh ditampakkan kepada orang-orang, kepada yang bukan muhrimnya gitu. Nah, untuk batasan aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangannya. Itu yang boleh terlihat oleh yang bukan mahramnya gitu. Dan untuk yang laki-laki itu batasannya dari pusar hingga lutut. Jadi kan Joko sering main bola nih. Ya Bu, saya mau main bola Bu. Nah, kalau main bola itu juga sering diperhatikan ya auratnya. Jangan yang perempuan saja yang ditekankan auratnya. Iya Bu. Kan celana main bolanya tuh agak pendek kan. Iya Bu. Nah, nanti kalau Joko mau untuk main, karena Joko sudah belajar ini, Joko bisa sampaikan pada teman-teman, sebaiknya pakai kaos kaki atau pakai legging di dalamnya, Oh gitu ya Bu. agar tidak tampak auratnya ya. Nanti main bola pakai celana jeans ya Bu. Bukan jeans, Oh, legging. legging Bu. Iya. Iya Bu. Ya. Nah, kemudian pada mata pelajaran ini terkhususnya untuk materi adat pakaian menurut syariat Islam, Waalaikumsalam. Menurut syariat Islam itu ada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang perlu siswa-siswi ketahui dan perlu siswa-siswi untuk dapat menerapkannya nantinya ya. Coba kalian buka halaman 30. Ya Bu, sudah Bu. Nah, di situ kan ada berpakaian. Ada berpakaian Islam Bu. Ya, tadi kan aurat sudah kita singgung sedikit. Ya, ya. Aurat itu kan berasal dari kata Arab, yaitu kata awira yang artinya bilang perasaan. Dalam perasaan. Ya. Jadi berpakaian menurut Islam itu artinya mengenakan pakaian yang menutup aurat dan sekaligus sebagai perhiasan untuk memperindah jasmani seseorang. Gitu. Itu yang dimaksud dengan berpakaian menurut Islam. Nah, pakaian menurut syariat Islam ini juga ada dalil-dalilnya gitu. Coba dibuka halaman 31. 31 Bu. Ya. Ah iya ini dalilnya Bu. Coba siapa namanya, Yandi ya? Coba Yandi baca Quran surah Yang mana Bu? Al-Qur'an atau Al-Azhar? yang mana yang kamu ingin baca? Baik, setelah ada pakaian ya Bu. Ya. Saya tidak bisa mengaji Bu. Kenapa? Sakti saja ya Bu. Coba. Aja ya Bu. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihinna
ini. Lah Bu. Ini lanjut. Zalika. Zalika adna an yu'rufna. Adna. Oh, panjang ya Bu. Keluarkan Bu. Adna an yu'rufna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Sadaqallahul azim. Insyaallah. Coba baca artinya. Tidak minta artinya Bu. Coba baca. Di mana artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang mukmin. Hendaklah mereka menelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak dianggap, dan Allah adalah Maha Pengampun bagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Ya. Dari ayat tadi kita sudah mengetahui hendaknya kaum yang menikah, kaum muslimah itu mengulurkan jilbabnya sampai ke seluruh tubuh mereka. Nah, itu kan jelas ada dalilnya yang mengatakan bahwa kita harus beradab dalam berpakaian menurut syariat Islam. Itu coba dibaca-baca ya, dalam UKS-nya, sudah ada semua materinya. Sekarang kita bentuk kelompok. Tadi 5 orang yang tidak hadir ya. Mau ibu yang membagikan atau kalian? Ya kami bagikan Bu. Gitu. Ya. Ya, kalian tahu ya. Ya. Mana teman-temannya yang aktif. Ya. Ini disebutkan Bu. Ini kasih apa nih? Dia tidak ada Bu. Kenapa nggak dibawa pulang? Lari Bu. Oh, kemarin lari. Ya. Ya, Bu. Oh, ya. Nanti kalau udah beberapa kali nanti kita panggil, kita kasih tahu dengan guru BK ya. Tahan saja tuntasnya Bu. Ya. Ya. Silakan dibagi kelompoknya. Sudah dibagi Bu. Sudah dibagi? Sudah Bu. Pakai kelompok yang kemarin. Ya Bu. Oke, silakan duduk per kelompok ya. Ya Bu. Ini sudah duduk per kelompok? Sudah Bu. Joko sama minta Bu. Oh, jadi nggak jadi ketua kelasnya yang 1 orang. Tidak jadi Bu. Oke. Nah, setelah kita bagi, ini sudah menyediakan gambar. Tolong, siapa yang mau nolong? Tuh, menempelkan. Biar saya menempelkan Bu. Ya, Kang Andi. Pakai lem Bu. Ya, bagaimana mau menempelkan kalau nggak pakai lem? Pakai lem Bu. Ini 12. Bisa. Bisa Bu. Apa? Bisa batukan. Bisa yang apa Bu? Ini 12 benar. Ini Bu. Tolong budayakan bahasa Indonesia ya. Ikhlas. Ya, maaf Bu. Nanti yang menonton kita yang mengerti. Kenapa lama sekali, Yanni? Assalamualaikum. Boleh memanggil Bu? Mulai ada botol air. Ada. Ini ditempel ya Bu? Ya, tembok. Tidak ditempel. Ngelawak kamu ya. Saya bukan orang muslim. Sini Bu. Yang bisa nempel. Di atas sedikit. Nah, Kita tutup dulu. ya, di situ aja.
Di sini ya. Nah, kalian tahu fungsi gambaran ini apa? Tidak, Bos. Katakan dulu. Baik. Ini sudah diprint gambar-gambar tentang kartun yang memakai pakaian. Nah, LKS ibu kamu yang ambil. Ayo. Sebelum ibu kasih tugas, nanti kita pelajari dulu ya. Ada berpakaian menurut Islam. Nah, yang pertama laki-laki itu dilarang memakai sutra secara mutlak, baik itu untuk pakaian, untuk sorban dan juga yang lain sebagainya. Bu, sudah tahu kamu. Nah, ini kan ada gambar. Gambar ini berfungsi agar kita dapat melihat dan membuka cakrawala kita tentang ada berpakaian menurut syariat Islam. Karena berpakaian menurut syariat Islam itu sangatlah penting untuk kita pelajari dan itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Bisa dibuka nanti di rumah. Quran surah An-Nur ayat 51, Quran surah Al-Ahzab ayat 59, dan juga Quran surah Al-A'raf ayat 26. Nanti bisa kalian simak, baca, dihayati, dipahami, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini gambarnya sudah banyak, gambarnya ada yang kartun yang perempuan dan kartun yang laki-laki. Sebelum kita lanjut ke gambar, jadi kita pelajari lebih dahulu. Nah, ada berpakaian menurut syariat Islam itu laki-laki dilarang memakai sutra, baik itu untuk pakaian ataupun untuk sorban dan lain sebagainya. Itu dilarang laki-laki memakai sorban, memakai kain sutra. Kemudian laki-laki Muslim juga dilarang untuk memanjangkan baju, celana, sarung maupun yang lainnya melebihi mata kakinya, atau tidak boleh isbal namanya. Berarti harus dikeras ya, Bu. Nah, hendaknya mengutamakan pakaian yang putih dan tetapi tidak ada larangan untuk memakai pakaian yang berwarna, tetapi ada lebih baiknya kita memakai pakaian yang putih. Diutamakan. Ya. Ini sering terjadi nih, laki-laki dilarang memakai cincin emas. Ada yang pengalaman ibu kemarin tuh, teman ibu yang menikah tuh cincin kawinnya itu emas, yang laki-laki, yang perempuan pakai cincin. Nah, sedangkan laki-laki Muslim tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk memakai cincin emas. Jadi kita sudah tahu ya. Iya, tahu. Kalau untuk yang perak itu tidak apa-apa, itu boleh. Dan perempuan itu ada berpakaian, perempuan itu harus menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan yang biasa dilihat oleh yang bukan mahramnya. Ini masih banyak ya, silakan dipahami sendiri. Nanti LKS-nya kan ada, cuma Joko yang nggak ada. Nanti Joko bisa difotokopi dulu atau kerjasama dengan temannya. Ya. Ini sudah dalam bentuk kelompok ya. Sudah, Bu. Nah, silakan siswa-siswi untuk mengidentifikasi gambar ini. Misalkan nih, untuk gambar 1 ini apa kesalahannya? Apakah sudah dikatakan menurut syariat Islam apakah yang seperti ini atau tidak? Begitu juga dengan gambar-gambar yang lainnya. Nanti dicatat, kerjakan secara berkelompok.
catat di kertas atau portfolio, nanti kita diskusikan di depan. Ya. Berarti maju ke depan ya, Bu. Ya, nanti kita pikirkan lagi. Oh iya iya. Silakan dikerjakan dulu. Dicatat ya, Bu. Sudah, Bu. Boleh menggunakan pensil, Bu. Boleh? Boleh. Boleh. Yanding tidak ada pena. Tidak ada pena, Bu. Silakan jemput ke depan. Ini Bu ada 2. Ada. Mana penanya, Bu? Ini, Bu. Ya. Ya. Nanti dikembalikan ya. Ah, Apa namanya? Rita. Ya, Bu. Kenapa tidak dikerjakan tugasnya? Kan ini tugas berkelompok, bukan berarti teman kelompoknya saja yang bekerja ya. Silakan untuk dikerjakan. Nanti kita akan mempresentasikan di depan. Sudah? sudah, Bu. Siapa kelompok siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Bukan mempresentasikan sih, tapi mengidentifikasi gambar-gambar ini. Ini mana yang benar, mana yang betul, Bu? Ya, mana yang benar, mana yang salah, apa kesalahannya misalkan. Ibu kasih contoh nih. Yang kartun yang cowok ini kan celananya di atas lutut. Pas main bola atau main futsal. Nah, jangan di masyarakat kita sering ditekankan seperti ini. Yang perempuan harus mengulurkan jilbabnya, tetapi yang laki-laki tidak dihiraukan. Iya, betul. Ya, ini kan Ini sudah, sekali itu, Bu. ya, ini kan sudah tidak memenuhi syarat. Iya, iya. Di atas lutut, auratnya kelihatan tuh. Siapa yang ingin maju ke depan? Kelompok siapa? Terlebih dahulu. 12, Bu. Joko. Iya, Bu. Ya, silakan berdua. Ya, berdua. Silakan. Silakan ini Sendiri, Bu. Iya, Baik, saya akan menjelaskan tempat ini ya. Yes, sir. Tidak boleh itu Iya, jadi yang hargai ya, kita berbeda-beda tapi kita tetap sama. sama. Ya. Baik, Bu. Ya, silakan. Kalau gambar yang nomor 1 ini salah ya, karena celananya celana legging atau celana jeans. Ya. Bajunya kan celana jeans, celana jeans boleh pakai. Oh iya, Celana jeans loh, nggak boleh pakai celana jeans. Nah, bajunya juga nggak boleh kayak gini, ini membentuk tubuhnya ya. Nah, kalau yang nomor 2 ini juga salah, karena jilbabnya tidak panjang, tidak menutupi. Tidak ada. Nah, tidak menutupi dada. Kemudian, ini tangannya kelihatan, kakinya juga kelihatan. Ini nggak pakai kaos kaki nih. Aduh, ini. Nah, kemudian yang ketiga ini juga salah. Kenapa salah ya? Karena ini lengannya juga nggak panjang. Tolong ya, Randy diperhatikan. Ya, saya perhatikan, Bu. Lengannya nggak panjang, pakai kaos kaki itu kan juga aurat toh. Oh iya, iya. Nah, kakinya aurat, lengannya kelihatan, jilbabnya pun nggak sempurna aja. Iya. Yang keempat sama juga. Yang kelima ini, nah ini juga nggak boleh nih. Ini dia pakai baju tapi terlalu ketat.
Oh ketat tuh. Ketat ini ketat kan. Rada ketat ini nggak boleh, ini juga nggak pakai kaos kaki. Ini lekuk tubuhnya kelihatan, gitu kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini lengannya pun nggak panjang pun nggak boleh. Nah, ini yang betul. Angkanya tuh nggak. Ini betul. Ini yang paling betul. Oh itu ya. Silakan bergantian ya yang jelaskan. Ya silakan. Apa sih namanya? Nita. Oh iya. Nita. NC di lokal sebelah. Iya. Ya silakan dijelaskan. Nita. Laki-laki ya? Iya. Ini. Iya. Sudah dijelaskan Iya. Joko tadi kan. Nah, kalau identifikasi yang ini yang mana ya? Identifikasi silakan. Bagi saya cara berpakaian ini salah Bu. Kenapa bisa salah? Seharusnya kan kalau laki-laki itu pakai celana panjang, nggak boleh kelihatan bajunya, tapi kelihatan bajunya. Tangannya pun juga kalau biasanya pergi olahraga itu kaos kakinya panjang itu biar kelihatan sopan, tapi ini kaos kakinya pendek. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau dijelaskan? Jadi menurut Nita yang mana yang betul di sini? Kalau di sini bagi saya yang betul ini. Itu ya, yang baik ya. Silakan. Itu dari bapak saya Bu. Oh, gitu. Bisa. Itu Ya, Buya silakan. bapaknya tuh Duduk dulu. Buya. Bisa. Buya ya. Silakan boleh gitu. Saya orang Jawa. Boleh silakan. Selanjutnya kelompok Yani ya. Ya. Silakan Yani. Mohon Identifikasi ya. Identifikasi yang betul. Oh bahan. Nanti akan kita koreksi bersama mana gambar yang sebenarnya benar menurut saya. Oh baik, saya akan menjelaskan sedikit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah sangat jelas ya dijelaskan oleh saudara Joko ya. Ya kalau untuk perempuan kalau ada berpakaian kalau jilbab itu harus seperti ini. Nah, ini sudah ada contohnya di sini sudah ditentukan oleh Ibu Yoni ya, Bu Yoni. Dan juga kita harus menggunakan ini apa namanya nih? Rok bahasa sini ya, bahasa Sula rok kan harus menggunakan rok yang menutupi mata kaki. Nah, begitupun dengan apa namanya ini sepatu ya. Oh sendal. Oh iya. Itu menurut kelompok saya. Yang paling betul adalah gambar yang ini. Nah, untuk laki-laki ini betul ya, Bu? Oh, ini topinya yang salah. Tapi itu keren. 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 Oh, keren. Tapi yang paling betul ini. Kenapa? Karena agama tidak mandang dari keren. Iya. Mungkin itu saja, Bu. Ya, silakan duduk ya. Iya, Bu. Tadi sudah sedikit banyaknya sudah paham tentang tadi, tapi Ibu sedikit mengoreksi apa yang tadi sampaikan. Tadi kita mengatakan yang cowok, yang pria itu harus memakai lengan panjang. Ya, tadi kita menyampaikan seperti itu kan? Iya. Nah, kalau untuk laki-laki tidak sama dengan perempuan. Kalau untuk laki-laki itu batas auratnya itu dari pusar hingga ke lutut. Jadi tangan tidak termasuk aurat, boleh ditampakkan. Kalau ini puncak kita orang. Kan tadi kalau dicerna ya, Ya. disampaikan. Tadi kan dari pusar hingga ke lutut untuk yang laki-laki. Fokus, Bu. Ya. Pikiran. Untuk siapa namanya tadi Yandi? Ya. Yandi mengatakan Yang baju putih, Bu. Yang paling yang betul. ini kan yang paling betul. Sebenarnya ini juga betul sih, karena kalau untuk topi atau kopiah itu tidak termasuk untuk menutupi kepala dan termasuk aurat. Tapi tidak bagus lihat tuh. Ya, ini agak amburadul ya. Iya. Ada lagi yang rasanya kurang kurang setuju
gambar ini? Boleh saya bertanya, Bu? Boleh, silakan. Itu yang baju biru itu, Bu? Baju biru yang ini? Bukan, iya, Bu. Ah, Kenapa dianggap salah itu, Bu? ya betul. Bagus pertanyaannya. Nampaknya Yandi ini aktif ya. Aktif, Bu. Ya, tadi Yandi menanyakan gambar yang ini kenapa sih salah? Iya. Nah, gambar yang ini sebenarnya hampir betul karena sudah menutup aurat, ya. Iya. Tapi tadi kan sudah kita pelajari, yang laki-laki itu dilarang untuk isbal. Tahu maksudnya isbal? Tidak, Bu. Isbal itu artinya memanjangkan pakaian melebihi mata kaki. Bagus untuk pertanyaannya nih. Kenapa ini kita bolongkan tidak berpakaian menurut syariat Islam? Sedangkan ini kan sudah hampir benar nih. Iya. Hanya saja yang kekurangannya yaitu dia isbal atau panjang celana itu panjang. Tadi kan sudah kita pelajari dilarang yang laki-laki untuk isbal. Gitu. Udah jelas? Jelas, Bu. Yang lain dari pertanyaan? Aku Ya, silakan jawab. itu yang kamu pasang itu gimana? Yang ini. Iya. Ini. Ini gimana tuh? Oh, ya terus pertanyaannya ini jelas ya, jelas sangat jelas ini sudah tidak mencerminkan berpakaian menurut syariat Islam. Kenapa? Banyak sekali kesalahan di pada gambar ini. Yang pertama, walaupun dia pakai jilbab, tapi jilbabnya itu kudung gaul. Ngerti tidak kudung gaul? Ah, ini punya buku nih. Kudung gaul artinya dia berjilbab tapi telanjang. Ya. Maksudnya gimana Nah, tuh? pakai jilbab, bajunya ketat, menutup tubuhnya, celananya pun juga ketat, bajunya dipasangkan ke dalam, tidak memakai kaos kaki, bajunya pun ini ada lengannya itu agak ke atas. Dia kan pakai baju bukan dibilang telanjang tuh, Bu. Ya, betul. Bagus pertanyaan kamu. Kenapa bisa dikatakan telanjang berjilbab tapi telanjang ya? Iya, Bu. Dalam buku ini sudah tertera kenapa bisa disebut wanita itu berpakaian tapi telanjang. Nah, Ada perbandingan dulu. ya, Dia punya mata tapi tidak melihat. ya. Nah, tadi sudah kita pelajari kriteria untuk wanita muslimah berpakaian. Wanita muslimah itu harus mengulurkan jilbabnya yang boleh nampak hanya telapak tangan dan juga muka. Kenapa bisa dikatakan telanjang? Karena dia memamerkan auratnya, tidak menutupi auratnya, walaupun sudah pakaiannya itu celana panjang, baju panjang, pakai jilbab, tetapi membentuk tubuhnya, itu yang disebut dengan telanjang. Berarti memancing ya, Bu. Bagus sekali yang akan memancing mata laki-laki ini, akan dapat menghidupkan syahwat yang laki-laki bila memandang wanita itu. Ya, gayanya seperti itu. Tapi kalau laki-lakinya enggak ini Terpancing gimana? gimana tuh? Oh, itu yang syukur berarti laki-laki itu imannya kuat ya. Ya. Oh gitu. Tetapi kan kita di halayak ramai itu dalam masyarakat tidak semua laki-laki tidak tergoda dengan pakaian wanita yang seperti ini. Pada umumnya tergoda ya, Bu. Nah, iya. Gitu. Itu makanya turun Quran surah An-Nur ayat 31. Iya, Bu. Lagi ingin ditanyakan? Nanti siapa yang ingin membaca buku ini boleh dikirimkan ke ibu ya. Boleh Kalau kopi juga boleh. iya. Fotokopi saja. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada? Yang was-was? Karena pelajaran ini sangat-sangatlah penting. Harus kita terapkan pada kehidupan kita. Saya Bu. Ya, Joko.
keempat. Nih, Iya Bu. apa? Apa pertanyaannya? Itu roknya tuh gimana? Rok duyung. Apa? Rok duyung? Ya, rok duyung. Ini rok duyung namanya ya. Kamu tahu? Ya, Apa kesalahannya? Ada yang tahu? itu Bu, roknya agak singkit. Singkit itu apa ya? Sing-sing. Iya Bu. Oh ya, betul. Kata Edi. Karena ini juga auratnya ini nampak. Aurat nampak. Nggak pakai kaos. Dan juga Aurat itu, nampak. ya, Bajunya jilbabnya ketat. Jilbabnya juga ke atas. sudah Ya. itu di awal Ya, tidak menutup. Ya, Ya. Seperti kami seolah itu. Ya, itu aurat. Kan tadi sudah dijelaskan yang bukan aurat, muka dan muka. Berarti penumpang pakai kaos ya Bu? Kalau nggak pakai kaos gimana? Kalau tangan itu pakai gimana? kaos, ini kan aurat. Berarti ya, Ibu saya nggak pakai kaos tuh. ya, karena mungkin Joko ya. Ibunya pekerjaan apa? Ibu saya di rumah tangga. Tapi sering ke warung kan nggak pakai kaos kaki itu. Kan, tapi kesempat kita bisa tahu. Bisa aja. Ibu mungkin itu tugas kita selaku siswa yang mengetahui pelajaran ini. Kita yang wajib untuk menyampaikan kepada saudara kita, kepada lingkungan kita. Kan tadi Quran surah An-Nur juga mengatakan ayat 31 tuh tolong dibaca ya. Iya Bu. Itu tugas kita. Kita sudah mengetahui tentang adat dan pakaian syariat Islam, tentu kita yang menyampaikan kepada orang tua kita. Ya, Joko, Iya Bu. sampaikan dengan bahasa yang halus agar ibu kita itu di rumah juga tahu. Mungkin ibu kita tuh agak awam tentang hal tersebut. Iya. Kita lah yang sebagai anak yang harus menyampaikan kepada yang belum tahu. Itu kewajiban kita semuanya ya. Iya Bu. Itu termasuk dakwah namanya. Mereka kebaikan-kebaikan pada yang di sekitar kita. Sekali lagi ini pertanyaan sebelum kita tutup pembelajaran kita karena jamnya sudah jam berapa nih? Jam 10 ya. Ya. Iya Bu. Ada? Tidak Bu, pas. Pas. Pas Bu. Nah, pas ya. Oke. Sudah boleh pulang Bu. Belum, tunggu. Itu juga merupakan adab ya. Ya Bu. Itu ada pakaian. Bukan ada berpakaian. Ada apa itu Bu? Itu adab terhadap orang tua. Bukan termasuk orang tua juga ya. Iya Bu. Orang tua kedua ya. Ya, setelah dulu orang tua kita kalau di rumah ibu bapak. Ibu bapak. Mana yang paling wajib itu Bu? Nah, tolong kajian sedikit ya. Iya Bu. Jadi ibu sangat senang dengan keaktifan kalian, antusias kalian mempelajari adab berpakaian syariat Islam. Ini memang penting untuk dipelajari karena harus kita terapkan. Jangan sampai kita sudah tahu teorinya, tetapi tidak dipraktekkan, tetapi tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita mempunyai tanggung jawab untuk memberitahukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita kalau kita sudah tahu, kita sudah mempelajari tentang adat berpakaian menurut syariat Islam. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Masih ada pelajaran sudah ini? Ada Bu. Semangat Bu. Istirahat atau ada lagi? Selamat. Bu. Istirahat. Bu. Ya. Oke. Silakan istirahat ya. Ya Bu. Sampai bertemu lagi depan ya. See you Bu. Silakan dibaca-baca bukunya ya. Iya Bu.